Anies Baswedan kunjungi Papua, masyarakat diajak hilangkan stigma politik identitas, takut kena bumerang. Banyak bangsa lain yang amat bineka, dan bahkan lebih bineka daripada kita. Tapi kehebatan dan keindahan kita, karena yang bineka itu bisa bersatu menjadi satu Indonesia. Antusias masyarakat Jayapura sangat tinggi menyambut kedatangan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem, sangat ditunggu-tunggu oleh warga masyarakat Papua. Anies Baswedan direncanakan hadir pada hari Kamis hingga Jumat 8 hingga 9 Desember 2022 yang agendanya dipusatkan di kota atau Kabupaten Jayapura dengan beberapa agenda kegiatan. Tokoh pemuda Papua Kifli Buini mengatakan bahwa warga masyarakat Papua siap menerima dengan baik kunjungan Bapak Anies Baswedan di Papua. Lanjut, Kifli Buini menegaskan kunjungan Anies Baswedan ke Papua adalah murni dalam rangka mengikuti perayaan Natal Nasional yang akan diselenggarakan oleh Partai Nasdem di Papua. Anies Baswedan hadir sebagai salah satu tokoh publik nasional yang juga kemudian berpotensi mencalonkan diri sebagai RI1 atau calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Kita menyambut dengan baik tokoh nasional kita tersebut dan kami berikan apresiasi karena di tengah-tengah kesibukan kunjungan Pak Anies ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Papua menjadi salah satu daerah yang menjadi atensi beliau datang mengikuti Natal. Artinya ini menandakan bahwa beliau tidak seperti yang dibicarakan beberapa pihak, yakni beliau itu ada kaitannya dengan politik identitas dari kelompok tertentu. Tegasnya saat dikonfirmasi di kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 7 Desember 2022 malam. Terkait dengan penolakan kehadiran Anies Baswedan di Papua oleh sekelompok orang, ia juga mengatakan dengan tegas bahwa sampai sejauh ini belum ditemukan adanya penolakan yang sangat signifikan. Artinya tidak ada penolakan. Persoalan mungkin ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak terima, itu merupakan hal biasa. Kita tidak perlu menanggapi secara berlebihan, karena mungkin saja mereka punya pertimbangan lain. Tapi pada dasarnya sampai dengan saat ini tidak ada penolakan yang sangat signifikan, ucapnya. Menurut Kifli, kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta pada saat Natal nanti adalah bentuk beliau menunjukkan dirinya, bahwa beliau ini adalah seorang nasionalis dan ini yang perlu dipahami oleh semua pihak. Sehingga kalau ada yang memainkan isu politik identitas itu sangatlah tidak benar. Kita tahu bersama bahwa Papua ini mayoritas Nasrani, tapi beliau Anies Baswedan memutuskan untuk datang hadiri Natal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Untuk kedatangan Pak Anies ke Papua mendapat dukungan masyarakat yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya keterwakilan kelompok masyarakat yang kemudian datang mengkoordinasikan diri untuk menyambut Pak Anies. Cetusnya, pada kesempatan ini, Kifli juga mengungkapkan bahwa selaku tokoh pemuda Papua, ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Nasdem dan jajaran terutama yang ada di Papua. Kita sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada pengurus Partai Nasdem Provinsi Papua yang sudah mensupport dan memfasilitasi kedatangan Bapak Anies Baswedan di Papua. Karena warga Papua dan Indonesia tentunya sangat rindu dan ingin berjumpa dengan sang pemimpin kita yang santun, rendah hati, bijaksana, komunikatif, dan murah senyum. Jadi ada magnet tersendiri dalam diri Anies Baswedan sehingga dirindukan oleh masyarakat, tukasnya. Elemen masyarakat di Papua diajak hilangkan stigma. Sementara itu, Ketua Pilar Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Tabi Papua, Reynaldi David Tokoro melalui media ini, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat di Papua untuk menghilangkan stigma atau pandangan miring yang menyebut bahwa kunjungan Anies Baswedan ke Papua untuk merayakan Natal bersama dengan orang Papua turut membawa masuk politik identitas. Jangan berprasangka buruk atas kunjungan Anies Baswedan. Memang dalam kunjungan ini beliau datang juga dalam kapasitas sebagai calon presiden yang diusung Partai Nasdem, tetapi tidak membawa politik identitas karena sosok Anies sangat menghargai nilai-nilai keberagaman dan pluralisme, ujar tokoh pemuda Papua ini kepada wartawan media online di kantor DPW Nasdem Papua, Jalan Raya Sentani Waina, Hawaii, Kota Sentani, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura pada Rabu 7 Desember 2022 malam.
Dikatakan pihaknya memberikan apresiasi yang besar kepada sosok Anies Baswedan yang notabene adalah seorang calon presiden Republik Indonesia yang ingin datang merayakan Natal bersama di tanah Papua. Jika dilihat dari sisi yang berbeda bahwa selama ini Papua sangat menjaga keberagaman serta menjaga dan merawat Papua sebagai zona integritas kerukunan umat beragama. Menurutnya, di Papua tidak membeda-bedakan mana kelompok Kristen, mana kelompok Muslim, karena di Papua sini betul-betul menjadi miniatur Indonesia. Dengan demikian, maka tidak ada salahnya jika sosok Anies Baswedan hadir di Papua, lebih khusus dalam merayakan Natal bersama ini. Dikatakannya, apa yang ingin dilakukan oleh seorang Anies dengan datang ke Papua rayakan Natal hendaknya juga mendapat perhatian dari tokoh-tokoh nasional lainnya. Kunjungan Anies tersebut ingin mengatakan tentang pentingnya membangun nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai integritas sambil melihat bahwa perbedaan itu indah. Jadi pada prinsipnya, saya bersama seluruh pemuda pelajar dan mahasiswa Tabi Papua dan seluruh elemen masyarakat yang besok akan merayakan Natal sangat menerima kehadiran beliau Anies Baswedan. Sebagai pemuda, kami pastikan bahwa kehadirannya juga memberikan gambaran bahwa Papua penting bagi Indonesia. Papua ini juga adalah bagian integral yang tidak terpisahkan dari Indonesia. Oleh karena itu, terima kasih sosok Anies Baswedan yang membawa nilai-nilai pluralisme, ujar Rinaldi. Ambiar, safari politik Anies nyangkut di telur busuk, private jet, dan pagar ambruk. Pak Anies, presiden kami Pak. Anies Baswedan, mantan gubernur yang sekarang menyandang predikat sebagai bakal calon presiden, Anies harus kerja keras untuk tetap eksis di depan publik, karena tanpa jabatan publik dirinya bisa tenggelam. Sudah ada contohnya ya, seperti Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI yang terkenal waktu masih jadi Panglima TNI. Namun sesudah itu, walaupun dia jungkir balik mendekati partai politik, menjual narasi PKI atau komunis, bahkan mendirikan gerakan yang menuntut Presiden Jokowi mundur, tetap saja nama Gatot tenggelam. Tidak ada partai politik yang tertarik untuk mendukung Gatot nyapres. Agar tidak bernasib seperti Gatot Nurmantio, maka Anies menggeber safari politik. Kerja keras, lebih keras ketimbang waktu dia jadi gubernur. Ya iyalah, ambisi pribadi jadi taruhannya ya. Sedangkan dulu kan jabatan gubernur itu tetap melekat, walaupun Anies tidak memperhatikan seluruh kebutuhan warga Jakarta. Nggak apa-apalah bangun stadion JIS dengan dana triliunan, sementara masih ada warga Jakarta yang BAB dikali, atau kekurangan air bersih. Toh, jabatan gubernur sudah ada di tangan. Kalau sekarang ini beda ceritanya, resikonya besar buat Anies sendiri. Dia baru diajukan sebagai bakal calon presiden oleh satu partai politik, tanpa dukungan koalisi partai untuk memenuhi angka presidensial threshold 20%. Pokoknya, Anies harus menunjukkan bahwa dia bisa menggalang massa, jadi perhatian massa dan juga media. Kalau urusan malu, itu sudahlah, ditelan aja, ya kan? Anies pun menjual rekam jejaknya kepada masyarakat di luar Jakarta. Masa di luar Jakarta mana paham, kan fakta dan kenyataannya ada di Jakarta. Apalagi yang memang sudah ngadron, yang gak suka Jokowi dan berkiblat ke 212 dan sang imam besar. Atau masa pengusung khilafah yang sedang mencari kendaraan untuk mendirikan kekhilafahan di NKRI. Ditambah dengan masa yang digerakkan oleh Partai Nasdem, partai yang sedang mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Jadi kemanapun Anies, maka dia pasti akan mendapat sambutan massa. Terlebih di daerah-daerah yang pada Pilpres 2019, pasangan Jokowi Ma'ruf Amin mengalami kekalahan di sana, seperti Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jawa Barat, dan juga Sulawesi Selatan. Ini memang sebuah strategi yang harus diambil ya. Di daerah-daerah itu kan sambutan terhadap Anies tampak wah, ramai, dan membludak, agar terlihat wah pula di media yang memberitakan, lalu disebarkan oleh para pendukung dan buzzernya. Seolah-olah rakyat Indonesia mengeluh-elukan Anies. Padahal kalau yang dipikirannya waras dan bisa menghitungnya, misalnya masa di sebuah masjid itu paling berapa sih? Anggap saja 5.000 sampai 10.000. Sedangkan masa pemilih di provinsi itu misalnya di Aceh, itu waktu Pilpres 2019 total suaranya sekitar 2,8 juta ya. Jauh kan dari angka 5 hingga 10.000?
Semua itu hanya untuk membangun citra, pencitraan, dan bisa ditanyakan itu ke pihak Anies. Kenapa nggak bikin panggung di Jakarta? Kemungkinan besar jawabannya ya ini, karena penyambutan terhadap pengganti Anies, Heru Budi Hartono di Balai Kota, aslinya lebih meriah ketimbang acara perpisahan Anies. Karena yang menyambut Heru Budi itu benar-benar warga Jakarta dan para pegawai Pemprov DKI Jakarta. Nggak ada relawan di sana, apalagi massa yang digerakkan oleh partai politik. Mak jelek itu. Nah, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya kepleset juga. Sebisa-bisanya bikin pencitraan, akhirnya ambiar juga. Dan keambiaran ini pun bakal jadi rekam jejak Anies ya. Artinya akan merugikan Anies dan Nasdem jika diungkit lagi di masa mendatang, merugikan dan memalukan. Beberapa hari lalu, Anies kan menjalani safari politik ke Aceh, Sumatera Barat, dan juga Riau. Kita mulai di Aceh. Di situ kan awalnya pihak Anies terutama Nasdem bikin heboh di media karena tersiar berita bahwa izin lokasi safari politik Anies di Aceh dicabut. Ribut dong Nasdem di media. Padahal beberapa jam berikutnya keluar berita yang menerangkan kejadian sesungguhnya, bahwa ternyata taman lokasi safari politik Anies itu sedang dalam renovasi. Sehingga Pemda setempat tidak mengizinkan adanya acara di sana. Yang terdampak bukan hanya Anies kok. Ada pihak lain yang mau menggelar rally wisata yang juga tidak diberi izin. Gagal dong drama terzaliminya. Pokoknya insiden telur busuk itu diolah sedemikian rupa sampai bisa mencapai level tertinggi dan perhatian terluas. Padahal ternyata, apa kata pihak kepolisian? Ternyata telur yang pecah itu adanya di jalan, bukan di kantor DPW Nasdem Aceh. Jaraknya 50 meter dari kantor Nasdem itu. 50 meter itu jauh loh. Pihak kepolisian menyebut bahwa ada petugas yang berjaga di kantor DPW Nasdem. Kantor dalam keadaan aman, tidak ada telur pecah di sana. Kalau pecahnya di jalan, ya mana tahu kan? Bisa aja ada orang beli telur lalu kena apa, dan telurnya jatuh dan pecah. Kasihan itu telur ya, udah pecah diajak main drama pula.